Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai penanganan kasus distopia fetalis dengan kasus 9.1 dengan kedudukan fetus, situs transversoventral, dan juga posisi ilial dexter dan habitus kaki memasuki pelvis inlet. Kondisi ini tidak bisa dilahirkan secara normal dikarenakan terjadi hambatan pada ukuran diameter saluran reproduksi betina atau reproduksi induk itu lebih kecil daripada ukuran fetus, sehingga terjadi hambatan. Untuk itu kita harus melakukan reposisi. Sebelum kita melakukan itu, izinkan saya untuk menjelaskan kedudukan tadi. Yang pertama yaitu situs transversoventral, itu berarti adalah kondisi fetus saat ini berposisi melintang atau tidak sejajar dengan saluran memanjang reproduksi betina, sehingga tampaknya seperti ini. Sedangkan ventral maksudnya adalah kondisi ventral fetus itu menghadap daerah saluran keluar reproduksi betina atau menghadap ke pelvis inlet. Sedangkan situs ilial dexter itu adalah kedudukan kepala fetus menghadap ke os ilial dexter induk. Dan habitus tidak normal berupa kaki memasuki pelvis inlet. Keempat kakinya di belakang depan memasuki pelvis inlet dan terjadi hambatan pada tubuh fetus karena ukuran tubuh fetus lebih besar daripada diameter saluran reproduksi betina. Oke, yang pertama kita harus menyiapkan alat-alat terlebih dahulu. Ini adalah tali untuk digunakan membantu traksi dan fiksasi, dan kita memerlukan tongkat untuk membantu rotasi. Yang pertama adalah jika kondisi seperti ini, kaki depan kita fiksasi terlebih dahulu menggunakan simpul hidup dengan tali yang telah kita sediakan sebelumnya seperti ini. Jika sudah kita fiksasi menggunakan tali, langkah selanjutnya adalah kita melakukan gerakan. Pertama, kaki belakang atau daerah posterior dari fetus kita revolusi, dan bagian kaki depan kita traksi. Kita melakukan gerakan kombinasi tersebut secara berulang sehingga terjadi perubahan posisi fetus. Yang pertama kita revolusi posterior, kita traksi, bagian anterior kita revolusi, kita traksi. Ketika sudah dalam kondisi seperti ini, posisi situs fetus sudah menjadi ke longitudinal, daerah yang sejajar atau searah dengan garis pemanjang sumbu panjang dari saluran reproduksi betina. Namun masih terjadi hambatan pada kepala karena masih terjadi fleksi di daerah sini. Untuk itu kita dapat menanganinya dengan kita meraih mandibula fetus dan kita melakukan traksi sehingga terbentuk seperti ini, dimana kondisinya saat ini terjadi situs longitudinal seperti ini, longitudinal anterior, namun kondisinya masih ke dorsal ilial dexter. Untuk itu kita lakukan reposisi sehingga terjadi nanti dorsumnya pada kondisi normal, yaitu dorsosakral posisinya. Oke, kita kaitkan penaliannya tadi pada tongkat rotasi. Kita akan membantu rotasi. Oke, ketika sudah seperti ini, kita rotasikan berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, seperti ini. Jika sudah seperti ini merupakan kondisi normal untuk dilakukan penarikan atau dilakukan kelahiran. Karena pada kondisi ini seperti dengan situs longitudinal anterior dengan posisi dorsosakral,
serta habitus normal, tidak ada fleksi. Untuk kondisi ini kita bisa melakukan diagnosa hidup dan mati. Yang pertama, kita bisa meletakkan tangan kita di dekat mata. Ketika ada refleks berkedip berarti fetus dalam keadaan hidup. Kita bisa lelutkan di daerah mulut. Ketika terasa adanya jilatan dan isapan dapat disebut berarti fetus dalam keadaan hidup. Kita juga bisa melakukan refleks pedal di sini. Kita pada kaki depan, jika kita merasakan ada refleks tersebut berarti fetus masih hidup. Kita juga bisa mengeceknya ke daerah lebih dalam, daerah thoracalis. Jika kita kita merasakan adanya detak jantung di daerah tersebut berarti fetus dalam kondisi hidup. Fetus dalam kondisi hidup. Selanjutnya kita melakukan traksi paksa pada fetus ini. Traksi paksa dilakukan dengan cara melakukan traksi ke arah caudo-dorsal seperti ini. Kita traksikan ketika 2/3 fetus sudah memasuki fetus inlet seperti ini. Selanjutnya kita traksi ke arah caudo-ventral hingga seperti ini. Akhirnya fetus dapat dikeluarkan. Sekian proses dan demonstrasi mengenai penanganan distonia fetalis dengan kedudukan fetus, situs transverso ventral dengan posisi cephalorhizal dengan habitus abnormal di mana kaki depan dan belakang telah memasuki pelvis terlebih dahulu. Terima kasih.